semua gambar diri kecil bersih belum ternoda. Pikirku pun melayang, dahulu penuh kasih. Teringat semua cerita orang tentang riwayatku. Kata mereka diriku selalu dimanja. Kata mereka diriku selalu ditimpa. Nada-nada yang indah selalu terurai darinya. Tangisan nakal dari bibirku Om Swastiastu. jadi derita. Selamat siang. Namo Buddhaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Dan sekali lagi tepuk tangan yang meriah buat Semeton Titiang di Kota Semarapura. Yang Titiang hormati, sekaligus saya banggakan Bapak Bupati Kelungkung. Tepuk tangan Pak Bupati. Yang terhormat Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kelungkung, Bapak Ibu aparatur sipil negara dan pegawai di Dinas Pendidikan Kabupaten Kelungkung, Bapak Ibu guru TK, SD, SMP di Kecamatan Dawan, Kecamatan Kelungkung, Kecamatan Banjarangkan, seluruh undangan yang hadir. Tidak banyak pejabat yang tertarik belajar spiritual, tidak banyak. Persentasenya kecil. Dan salah satu bupati, sahabat bupati yang 2 kali jadi bupati dan pernah ketemu saya berulang-ulang, bahkan pernah datang ke ashram itu, dulu nama beliau Pak Anak Agung Barata. Pak Anak Agung Barata itu bupati, mantan bupati Gianyar. Dan setelah pensiun beliau jadi begawan. Jadi orang suci sekarang, beliau jadi begawan. Nah ini Pak Bupati Kelungkung juga sudah ketemu saya 2 kali. Jangan-jangan tanda-tanda Pak Bupati Kelungkung setelah pensiun juga akan jadi Ratu Peranda. Tepuk tangan loh. Mana tahu. Kita akan cerita topik yang menarik siang ini. Hidup ini indah. Life is beautiful. Life is beautiful. Kita mau bernyanyi. Siap bernyanyi? Ibu dan bapak semua siap bernyanyi? Kurang keras mau nyanyi kak? Siap? Di pucuk pohon cempaka, burung kutilang berbunyi, bersiul-siul sepanjang hari, dengan tak nemu juru, mengangguk-angguk sambil berseru, burung bahagia jadi burung, buktinya mereka bernyanyi. Pohon damai jadi pohon, buktinya tidak ada pohon yang ditangkap oleh KPK. Kalau burung bahagia jadi burung, pohon damai jadi pohon. Kenapa banyak manusia tidak bahagia jadi manusia? Sambil berlompat-lompatan, paruhnya lalu dibuka, digeleng-gelengkan
Angkat kepalanya menatap langit biru. Itu tandanya dia berseru. Bapak Ibu di Pemkab Kelungkung, mulai besok pagi kalau kepala dinasnya mimpin rapat marah-marah, tolong Anda nyanyi. Burung bahagia jadi burung, pohon damai jadi pohon. Kenapa kepala dinas tidak bahagia jadi kepala dinas, gitu loh ngomongnya. Ya, saya bangga dengan Kabupaten Kelungkung, bangga dari hati terdalam. Dulu tahun-tahun pertama melayani Pulau Bali, saya mengajar dari satu LP ke LP yang lain. Jadi semua LP di Bali sudah saya datangin. Dan yang paling saya kagumin Kelungkung. Kenapa Kelungkung paling saya kagumi? Karena penghuni LP-nya paling kecil. Tepuk tangan lu Kelungkung, paling kecil. Denpasar, ya jangan ngomong lah Denpasar. Singaraja, ya tahu sendirilah. Tapi di Kelungkung warga LP-nya paling kecil, LP-nya kecil. Saya sampai bagi setiap kali datang ke LP, kepala LP-nya ada lapas, ada rutan. Jumlah warga binaan dibanding jumlah penduduk. Di Kelungkung tidak saja warga binaannya paling kecil, persentase antara jumlah warga binaan dibandingkan jumlah penduduk juga paling kecil. Sehingga cocok kalau Pemkab Kelungkung bikin majalah namanya Gema Shanti. Tepuk tangan dulu. Gema Shanti. Ya, ini bukan sebuah cerita saja, bukan sebuah tulisan, tapi data tentang warga binaan LP paling kecil seluruh Bali sedang bercerita. Memang ini sebuah tempat paling damai di Bali. Tepuk tangan dulu Kelungkung. Sehingga kalau di tempat paling damai di Bali, jangan malu-maluin lah, jangan malu-maluin. Malu-maluin tuh ya, masa di tempat yang damai berkelahi, tempat damai terus korupsi, itu malu-maluin lah, jangan malu-maluin. Sekarang kita cerita hidup ini indah. Seorang guru spiritual di India bernama Kabir dari India ratusan tahun yang lalu menulis puisi seperti ini. Saya tertawa, ikan mati kehausan di dalam air. Lama saya renungkan, apa maksudnya Kabir? Saya tertawa, ikan mati kehausan di dalam air. Itu kata-kata Kabir itu puluhan tahun saya renungkan. Oh, baru saya mengerti. Tubuh manusia memiliki seluruh kemampuannya untuk menjadi bahagia. Sedihnya, di tubuh yang penuh kebahagiaan ini banyak manusia yang tidak bahagia. Sehingga mulai hari ini di sebuah kabupaten terindah di Pulau Bali yang majalahnya Gema Shanti, warga binaan di LP paling kecil, saya bilang ke Anda, tubuh manusia memiliki seluruh kemampuan untuk menjadi bahagia. Pesannya sederhana, mengulangi pesannya Kabir. Jangan menjadi ikan yang mati kehausan di dalam air. Jangan menjadi makhluk tidak bahagia dalam tubuh yang penuh dengan kebahagiaan. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Tra la la la, la 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 la, la 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 la, la la la, tra la la la, la 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 la, la la la.
Ibu, bapak dan adik-adik tercinta, di zaman kita obat yang paling dicari bernama kebahagiaan. Di zaman dulu sukses dulu bahagia, sekarang terbalik. Bahagia adalah syarat untuk menjadi sukses. Sulit membayangkan ada tubuh yang sehat kalau Anda tidak bahagia. Sulit membayangkan ada pejabat yang bisa berkinerja baik kalau di keluarganya enggak bahagia. Simply unimaginable, enggak kebayang. Makanya hari ini di kabupaten terindah di Bali yang majalahnya bernama Gema Santi, tubuh manusia memiliki seluruh kemampuan untuk menjadi bahagia. Yang diperlukan dari Anda bukan mencarinya di luar, tapi menemukannya di dalam. Makanya tetua Bali yang bikin pura dalam itu hebat sekali, itu hebat. Hanya orang yang pencapaian spiritualnya demikian mengagumkan, dia bikin pura dalam, letaknya dekat kuburan. Pesannya, sebelum tubuh sampai di kuburan, jangan lupa menemukan rumah jiwa di dalam. Tepuk tangan loh, di dalam. Kebahagiaan, kedamaian dan yang Anda cari adanya di dalam. Seorang anak muda dari Amerika keliling dunia mencari kebahagiaan di seluruh dunia, bikin buku namanya Geography of Bliss. Anda boleh cari bukunya, ada di bahasa Indonesianya ada. Geography of Bliss. Ya, datang ke India lah, ke Irlandia lah, Skandinavia lah, Swiss lah, Jepang lah, Selandia Baru. Pokoknya negara yang dianggap bahagia dia datang. Sepulang dari seluruh dunia mencari resep kebahagiaannya. Kesimpulannya sama dengan kesimpulan tetua Bali yang membangun pura dalam. Ternyata setelah saya keliling dunia mencari kebahagiaan di sana sini, kebahagiaan hanya bisa ditemukan di dalam. Makanya seorang mistikus pernah membuat puisi indah begini. Mistikus itu puisinya, bertahun-tahun ku ketuk pintumu, lama tidak dibuka. Tatkala pintu itu terbuka, ternyata saya mengetuknya dari dalam. Tepuk tangan dong. Artinya sudah sekamar dengan Tuhan, ngapain ketok-ketok lagi? Sudah sekamar dengan Tuhan, ngapain mencari Tuhan kembali? Tanah air ku tidak kulupakan, kan terkenang selama hidupku. Biarpun saya pergi jauh, tidakkan hilang dari kalbu. Tanahku yang ku cintai, engkau ku hargai. Tatkala saya mencari Tuhan, saya berjumpa diri saya sendiri. Tatkala saya mencari diri saya sendiri, saya berjumpa Tuhan. Walaupun banyak negeri ku jalani, yang masyhur permai di kata orang, tetapi kampung dan rumahku, di sanalah ku merasa senang. Tanahku yang ku cintai, engkau ku hargai. Tepuk tangan yang panjang untuk Kelungkung. Sekarang meditasi.
meditasi cinta kasih. Jangan lupa, seorang wanita Amerika pernah mencari ke seluruh dunia. Jawabannya bagus sekali. Makanan enak ditemukan di Italia. Doa indah terdengar di India. Tapi cinta yang menyentuh hanya ditemukan di Pulau Bali. Hanya di Bali. Saya bilang ke para bule di Ubud situ. Saya bilang ke mereka, ya, jauh sebelum Elizabeth Gilbert menyimpulkan Bali sebagai pulau cinta kasih, sudah ada ribuan tahun peninggalan arkeologis yang membuat kita sampai kepada kesimpulan Bali memang pulau cinta kasih. Bukti untuk alam bawah, di tempat lain alam bawah disebut musuhnya Tuhan, disebut setan. Tidak ada pretensi mau menyebut pendapat itu salah, nanti kita bertengkar dengan agama lain, dengan tetap menghormati agama lain. Di Bali, makhluk bawah yang wajahnya seram-seram itu, kita kasih mereka suguhan. Dibikin rumah namanya Penunggun Karan. Itu bukan karena tua Bali memuja setan, bukan. Itu cerita tentang kesempurnaan cinta kasih. Tepuk tangan dong. Alam bawah, cinta kasih ke alam bawah, ke alam tengah. Seorang sahabat bule dari Ubud cerita, tempat menua terindah di seluruh dunia di Bali. Kenapa? Orang tua bahkan ribuan tahun setelah wafat pun masih dicintai di Pura Merajan. Jangankan masih hidup, setelah wafat ribuan tahun pun kita masih cintai di Pura Merajan. Cinta kasih untuk alam tengah, cinta kasih untuk alam atas. Di mana saja bukit yang maskulin laki-laki dipeluk oleh samudra dan danau yang feminim wanita. Di tempat itu tetua Bali mendirikan sebuah pura. Uluwatu, Tanah Lot, Ponjok Batu, Pulaki, dan yang paling indah di Batur itu Pura Jati. Ya. Gunung Batur itu Linggam, Danau Batur itu Yoni. Di titik perjumpaan antara Linggam maskulin dengan Yoni yang feminin, di sana ada pulau, ada pura cinta kasih yang disebut Pura Jati, rumah sejati, digabung menjadi satu. Ribuan tahun sebelum Elizabeth Gilbert menyebut pulau kita pulau cinta kasih, sudah lama tetua Bali menyebut this is the home of love. Tepuk tangan dulu, the home of love. Untuk itu kita meditasi cinta kasih dulu. Yang tidak bisa bersila tidak apa-apa. Bahasa Hindunya kalau meditasi itu menyempurnakan pranayama. Duduk tempat masing-masing. Bagusnya di rumah, di pura, di tempat masing-masing bersila. Kenapa bersila? Biar sedikit ada gerakan energi turun. Yang kedua, punggung, leher dan kepala lurus tapi rileks, jangan kaku-kaku. Punggung, leher, kepala lurus tapi rileks. Mudra posisi tangan. Orang Bali kebanyakan beragama Hindu. Mudranya orang Hindu begini, tangan. Gini. Melepaskan satuam rajas tamas, yang buruk, yang baik, yang kotor, suci dilepaskan. Biar ketemu ini kekosongan, keheningan, kebijaksanaan, kesempurnaan. Tetua Bali menyebutnya Hyang Embang. Hyang Embang itu yang maha sunyi. Sahabat, orang Bali kebanyakan Hindu, diginin tangannya. Sahabat Buddhis silakan, posisi ke timur, ke barat silakan. Agama lain kita tidak fanatik, ikutin rileksnya tubuh Anda. Ya, sekarang kita meditasi sebentar. Anda yang suka ngobrol, mohon hening sebentar. Kalau nggak bisa ikut meditasi, tolong jangan mengganggu teman di sebelahnya. Meditasi hanya beberapa menit, biar trisandianya orang Bali lebih indah, pancasembahnya orang Bali lebih indah. Ini belajar pranayama. Para guru di semua alam mohon izin membimbing meditasi. Para guru di semua alam membimbing titik yang melayani. Mohon izin meditasi.
Meditasi adalah sebuah perjumpaan lembut dengan energi paling lembut di dalam diri. Diulangin sekali lagi, meditasi adalah perjumpaan lembut dengan energi terlembut di dalam diri. Di luar sana ada banyak hal yang panas, dari karbon dioksida yang paling parah di sepanjang sejarah sampai berita menakutkan tentang virus corona dari China. Di luar sana ada banyak hal yang panas. Agar sehat dan selamat, mari berteduh di pohon yang paling teduh yang ada di dalam. Agar para sahabat bisa menemukan pohon paling teduh yang ada di dalam. Sekarang kita belajar istirahat. Istirahat itulah inti terdalam dari meditasi. Istirahat persisnya istirahat dari segala bentuk kritik dan konflik di dalam. Istirahat dari semua dualitas seperti salah, benar, buruk, baik, kotor, suci, gagal, sukses. Istirahat, jiwa-jiwa yang indah, istirahat. Agar bisa istirahat sempurna, sekarang rasakan jeda di antara dua nafas. Di ujung nafas masuk menuju nafas keluar, di ujung nafas keluar menuju nafas masuk, ada jeda. Rasakan jeda itu tanpa menahan nafas, tanpa memanjangkan dan memendekkan nafas. Bernafas alami saja. Cukup rasakan jeda di antara dua nafas. Di jeda di antara dua nafas itulah jiwa bisa istirahat sempurna. Suara motor di kejauhan, suara musik indah yang terdengar di ruangan Balai Budaya Kabupaten Kelungkung, dua-duanya adalah tarian kesempurnaan yang sama. Apa yang disebut pikiran sebagai salah, benar, buruk, baik, semuanya tarian kesempurnaan yang sama, Nataraj. Untuk itu, istirahat di dalam jeda di antara dua nafas. Kita mendengar orang tertawa di kejauhan. Kita mendengar musik lembut di ruangan ini. Dua-duanya tarian Tuhan yang sama. Mari istirahat dalam jeda di antara dua nafas.
Setelah cukup puas istirahat dalam jeda di antara dua nafas, sekarang kita panggil memori tentang hal-hal yang layak disyukuri. Simpan memori yang layak disyukuri di dalam hati. Dari badan yang sehat, keluarga yang selamat, Anda punya mobil yang indah, bisa menjadi pegawai di Pemkab Kelungkung, lahir di Bali sebagai pulau terindah di seluruh muka bumi, dan sejumlah hal yang layak Anda syukuri. Simpan hal-hal yang layak disyukuri di dalam hati. Dikasih bingkai dalam bentuk gambar love, cinta kasih. Ia hasil perjumpaan dari cahaya putih ayah dari langit Bapa Akasa dengan cahaya merah ibu dari bumi Meme Gumi. Dua-duanya melahirkan cahaya cinta kasih di ulu hati. Dan di dalam cahaya cinta kasih itulah kita tulis hal-hal yang layak disyukuri. Badan sehat, keluarga selamat, Anda bisa punya mobil, bisa menjadi pejabat di Pemkab Kelungkung, lahir di pulau terindah di muka bumi Bali. Dan untuk dicatat baik-baik di dalam hati, rasa syukur adalah perjumpaan pribadi dengan Tuhan sebagai cinta kasih. Rasa syukur adalah perjumpaan pribadi dengan Tuhan sebagai cinta kasih. Dan menutup meditasi kita di sebuah tempat terindah di Pulau Bali, Kelungkung, izinkan saya menyanyikan lagu cinta kasihnya Pulau Bali. Ini lagu cinta kasihnya Pulau Bali. Putri Caneng Ayu Gijang Caneng Juma Meme luas malu Kapakan belanja apang ada darang nasi. Hidup seperti tinggal di losmen. Setiap hari tamunya berganti. Kadang sedih, kadang senang, kadang cacian, kadang pujian. Siapapun tamu kehidupan yang datang, ingat selalu untuk berbagi senyuman. Memetit yang iri nongos tit yang juma sambilang mapun-pun ajak tit yang dadwa dimulihet yang gap-gapin. Shanti, shanti, shanti. Damai di bawah, damai di tengah, damai di atas. Shanti, shanti, shanti. Tepuk tangan yang meriah untuk sahabat di Kelungkung.